Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Selamat malam juga. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan yang kuasa dimanapun kalian berada, karena di masa pandemi ini kita harus berhati-hati ya teman-teman. Harus pakai masker, selalu pakai masker juga. Tujuan pembuatan dari video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Pak Chandra. Sebelum itu kalian pasti belum kenal aku kan? Oh ya, oke, kita perkenalan dulu ya teman-teman. Tak kenal maka tak sayang. Namaku Aruma Yuniati dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 194302008 di Universitas Gamika. Lalu tugas kewirausahaan ini itu kita disuruh memilih tokoh yang menurut kita itu berhasil dalam berwirausaha dan sukses. Waktu cari-cari di Google itu aku ada yang tertarik satu teman-teman. Beliau itu seorang wanita berhijab, lalu sudah menikah juga. Beliau itu menurutku itu wanita yang sangat hebat ya teman-teman. Jadi seorang istri, seorang ibu, tapi bisnisnya itu tetap lancar. Jadi terus beliau itu juga bisnisnya itu bergerak dalam bidang fashion, terutama yang hijab. Siapakah beliau? Sedikit poin. Beliau adalah Diajeng Lestari. Siapa sih yang nggak tahu Diajeng Lestari? Itu loh teman-teman, istrinya Ahmad Zaki, pemilik dari Bukalapak.com. Tahu kan? Beliau adalah putri dari pasangan suami istri Bapak Heru Sukojo dan Ibu Endang Nurul Kusumawardani ya teman, maaf ya, Kusumawardani. Seorang Ibu Endang ini juga seorang wirausahawan. Jadi sejak kecil Mbak Ajeng ini udah dikenalkan tentang berwirausaha, apa itu wirausaha, terus jenis-jenis penjualan juga udah dikenalkan, lalu diajak ke bazar juga sama ibunya. Kalau Bapak Heru ini bekerja di bidang telekomunikasi, tapi sayangnya pada tahun 2004 itu bangkrut. Jadi Mbak Ajeng ini memikirkan cara gimana untuk membantu orang tuanya mendapatkan penghasilan tambahan untuk makan adik-adiknya juga. Jadi Mbak Ajeng yang masih kecil itu kayak memikirkan cara. Jadi beliau itu berjualannya itu berjualan kue, terus berjualan jilbab juga, terus mengajar privat juga. Terus kapan sih beliau lahir? Beliau lahir itu pada tanggal 17 Januari di kota Bekasi. Jadi Mbak Ajeng ini tumbuh dan besar di kota Bekasi. Dengan riwayat pendidikannya, beliau itu di SMUN 61 Jakarta, lulus pada tahun 2004. Lalu ada FISIP Universitas Indonesia jurusan Ilmu Politik, lulus pada tahun 2008. Sebelum menikah dengan Ahmad Zaki itu Mbak Ajeng ini bekerja di seorang konsultan di perusahaan GTS SFGG pada tahun 2009. Lalu bergabung dengan Mars Indonesia sebagai riset eksekutif pada tahun 2010, maaf lagi ya teman-teman, salah tipu, agak grogi soalnya. Terus memutuskan resign karena menikah dengan Ahmad Zaki, lalu memulai usaha hijab ini. Karena awal mulanya kenapa kok hijab, kepikiran nama hijab itu karena ada panjangannya teman-teman. Hijab up itu seperti kayak make up kayak gitu-gitu. Terus alasannya kenapa kok milih hijab yang
apa kan ada banyak bidang di wirausaha itu. Kenapa kok milih hijab itu? Karena beliau itu merasa kesulitan menemukan hijab yang pas untuk dirinya. Jadi mulai dari internalnya sendiri itu kayak udah, oh aku mau jualan hijab karena aku tuh merasa pasti banyak yang terbantu dengan hijabku, karena hijabku itu pasti buat nyaman atau gimana gitu ya teman-teman. Terus kalau dari eksternalnya, karena mungkin Indonesia itu kebanyakan itu muslim, pasti kalau muslim pasti kan wanitanya pakai hijab ya teman-teman, kayak aku ini. Terus apa itu juga soalnya banyak yang memilih sama kayak beliau, suka sulitan memilih hijab juga. Terus beliau ini juga mengalami kesulitan gitu loh teman-teman, kayak hijabnya kayak masih hijabnya ini masih kayak dicibir, kayak banyak rintangan yang dihadapi beliau. Tapi itu nggak memutuskan semangat beliau, karena menurut beliau itu usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil juga. Lalu kayak pertama kali hijab ini dibangun itu hanya dua karyawan ya teman-teman, hanya dua. Terus itu membuat dia itu kayak semangat gitu, membuktikan kalau walaupun kita cuma berdua itu pasti bisnis ini bisa besar kayak gitu. Terus ini ada tampilan dari hijabnya sendiri, tampilan websitenya. Kalian kalau suka tertarik bisa dicek di situ, lalu dicek out juga. Aduh, kayak jadi ke promosi gitu ya. Terus kenapa kok aku milih Diajeng Lestari ini? Karena menurutku beliau itu walaupun wanita berhijab, beliau itu juga dapat membuktikan kalau bisnisnya itu bisa besar, terkenal. Bahkan hijab ini e-commerce satu-satunya yang bergerak dalam hijab, benar-benar salah satunya. Lalu beliau itu juga kayak ya tadi yang dijelaskan tadi, itu beliau mengambil resiko dengan modal kecil, karyawan sedikit. Beliau dapat membuktikan bahwa hijab ini bisa besar namanya. Pengunjung terbesar hijab ini aku cari-cari tadi ya, itu dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Australia, dan Eropa lainnya. Keren kan teman-teman? Waduh. Terus ini ada di tahun ke-6 berjalan 2017 itu karyawannya jadi 70. Walaupun tadi awalnya cuma 2 teman-teman, sekarang jadi 70. Keren gak tuh? Ya, jadi beliau itu jadi tokoh yang sangat inspiratif buat aku. Terus aplikasi di Play Store di tahun 2008 itu juga sukses mendapatkan lebih dari 100.000 download. Tercatat sudah 6 kali mendapat suntikan dana dari investor asing maupun dalam negeri. Wow, hebat sekali ya guys. Oh ya, ini ada kata-kata quotes dari beliau yang membuat aku tuh semakin kayak semangat gitu untuk membangun wirausaha ke depannya. Percaya diri, percaya mimpi, dan percaya keajaiban Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan untuk orang yang berusaha. Waduh, keren sekali teman-teman. Gak salah pilih aku menginspirasikan beliau, mengidolakan beliau. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan, sering tipu, terus kayak ada kata-kata yang salah kayak gitu, mohon dimaafkan ya teman-teman. Terus terima kasih udah nonton video aku. Kalau bisa ini di like ya teman-teman, di like, gak usah di subscribe juga gak apa-apa.
Terus udah sih itu aja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. Terima kasih Dalia.